Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiyah. Assalamualaikum warabbani Isa al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membalas WA. Dia suruh menyebut sebegini, Pak Duafa katanya. Itu bukan nama dia, tetapi dia bilang kami dari Duafa gitu. Tolong Bapak sebut kami ini Duafa gitu saja ya. Pak Duafa ini orang Muslim ya. Tapi orang Muslim yang pengen tahu, pencari kebenaran, itu jauh lebih bagus daripada orang yang ngaku Kristen tapi tegar kok. Mendingan orang Muslim yang cari kebenaran, pengen tahu kebenaran. Pak Duafa itu nanya begini, Pak Pendeta HTD, tolong dijelaskan Allah atau Allahnya orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi, dan orang Islam katanya. Karena Pak Duafa ini sering mengikuti tayangan dari saya, Pendeta HTD. Pendeta HTD itu kadang-kadang ngomong Allah ya, ada Nasrani, ada Kristen katanya. Lalu ada Allahnya Yahudi. Nah, pasti juga ada Allahnya Islam. Pak Duafa, kita Indonesia Pak ya, tetapi boleh ya Pak menyatakan kebenaran seperti ini ya. Tentu tidak ada maksud dari kita untuk menjelekkan dan lain sebagainya ya. Baik, sebelum kita memulai acara ini, memulai penjelasan ini, kita mau luruskan dulu ya. Kata Allah di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Alkitab terjemahan LAI, itu diambil dari mensadur atau ya menyadur dari Alkitab bahasa Arab. Sekali lagi, kata Allah yang dipakai oleh Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia yang berbahasa Indonesia itu disadur atau ngomong gampangnya nyomot. Kata Allah itu nyomot dari Alkitab bahasa Arab. Jadi tidak benar Pak kalau kata Allah nyomot dari kitabnya orang Islam. Sebab 500 tahun lebih dulu di Arab sana sudah ada Alkitab bahasa Arab. Di situ ada kata Allah Pak. Allah, Rab itu juga ada, Isa al-Masih juga ada, kata Nabi, kata Ibrahim, Ismail, Yakub ya. Ada semua Pak di dalam Alkitab bahasa Arab 500 tahun lebih dulu sebelum ada kitabnya orang saudara-saudara dari umat Muslim. Justru kami mau nanya, lah kalau di tempat Anda ada kata Allah dari mana itu? Nggak apa-apa Pak ya, kan kita tetap boleh menyatakan kebenaran ya. Jadi kata Allah yang dicomot oleh Lembaga Alkitab Indonesia 100% berasal dari Alkitab bahasa Arab, bukan dari kitabnya saudara-saudara kita umat Muslim. Justru kami mau tanya, lah Anda kok pakai kata Allah juga dari mana? Ayo. Kok ada Isa al-Masih? Ayo. Kok ada Ibrahim? Ayo. Dari mana itu? Kok ada Musa belah laut? Dari mana? Ayo. Kok ada Adam? Ayo. Di Alkitab bahasa Arab ada Adam, ada Ibrahim. 500 tahun lebih dulu. Ada Rab itu artinya Tuhan. Oke, kita nggak akan bahas itu. Kita akan bahas Allah ya toh. Apa sih pengertian Allah ya? Ya paling duluan Yahudi dong. Jadi kita akan urutkan gini, Yahudi, Nasrani, Kristen, baru saudara kita umat Islam, umat Muslim. Allah, sekarang kata Allah ya. Ingat, kata Allah diambil dari Alkitab bahasa Arab ya. Clear saya. Allahnya orang Yahudi itu Elohim, YHWH. Oke. Karena YHWH ini bukan nama diri, maka oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, diganti menjadi Tuhan huruf besar semua. Ingat, YHWH itu adalah nama sebutan ya. Keluaran 3 ayat 15, itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Musa di dalam Keluaran 3 ayat 13, Musa itu nanya, Tuhan, bagaimana dengan namamu? Musa tidak pernah nanya siapa namamu.
Orang Yahudi, orang saksi Yehova, penyembah Bapa Yahweh yang sekarang di Indonesia ngotot YHWH itu nama diri. Musa saja nanyanya, Tuhan, bagaimana dengan namamu? Bagaimana dengan siapa, kan beda. Pak Pendeta, siapa nama Pak Pendeta? Oh, namaku Henry Tandianta. Bagaimana dengan nama itu? Oh, itu namaku itu sudah terkenal, ya. Ya, itu nama sebutan ya, atau namaku itu pendeta ganteng misalnya ya. Saya menghibur diri ya, karena tiap hari dimaki-maki. Jadi saya suka menghibur diri seperti itu. Musa nanya bagaimana, tidak pernah nanya siapa. Very clear kan? Karena ini bukan nama diri, oleh LAI diganti menjadi Tuhan Guru Besar semua. Lalu pengikut Yahweh, penyembah Yahweh, kebakaran jenggot, ya toh. Ya, marah-marah minta ampun, ya. LAI tidak pernah mengganti kalau itu nama diri. Contoh Yesus, Yesua. Yesua ya jadi Yesus, nggak apa-apa kan, masih mirip-mirip, ya toh. Ya, yang nama di palang salib aja dalam 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani. Ada Yesua, ada Iesos, Exos, ya toh. Euesos, ya toh. Ya, mirip-mirip. Di Cina jadi Yesu, di Amerika jadi Jesus, di Arab jadi Isa. Arab sebelah timur jadi Isa, Arab sebelah barat jadi Yesu. Ya, saksi Yehova sangat marah dengan ini karena dia pikir Yahweh itu, YHWH itu nama diri. Salah. Salah besar, nyungsep yang mengatakan YHWH nama diri, ya. Itu adalah nama sebutan, arti YHWH artinya Alfa Omega. YHWH adalah nama sebutan untuk Yesus. Yahudi hari ini ngotot, sampai hari ini ngotot Yahudi. Ya, kami tetap menyembah YHWH. Padahal YHWH sudah menjadi manusia, namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10, Yesaya 43 ayat 11. Ya, yang masih ngotot nyembah YHWH, Yesus mengatakan kamu ular beludak ke neraka. Matius 23 ayat 33. Hari ini, apalagi kamu di Indonesia ngotot nyembah Allahmu YHWH, kamulah ular beludak itu. Ayat Alkitab kamu nggak bisa bantah. Ya, wahai para ular beludak, penyembah Yahweh, tak kasih tahu kalau selama ini kamu dicuci otak. Yahweh adalah nama diri. Kamu nyungsep 100% salah. Yahweh yang benar adalah nama sebutan. Seperti halnya Pak Kumis, Pak Gendut, Pak Bewok. Ya, itu bukan nama diri. Karena bukan nama diri, oleh LAI diganti menjadi Tuhan Guru Besar semua. Yang masih ngotot kamu nyembah Yahweh, oleh Yesus sendiri kamu dibilang ular beludak, jurusan neraka. Wahai ular beludak, penyembah Yahweh di Indonesia, kamulah ular beludak itu. Clear. Sekarang yang kedua, Allahnya orang Nasrani. Allahnya orang Nasrani itu Bapa, karena dia meyakini Yesus Kristus, Yesus orang Nazaret. Makanya disebut Nasrani. Ada di dalam kisah 4 ayat 25 ya. Tunggu ya. Kisah atau mungkin kisah 24 ayat 5 ya. Tolong saya di cross check ya tentang kata Nasrani, karena hanya ada satu kata. Kisah 24 ayat 5 atau kisah 25 ayat 4. Saya agak ragu itu ya. Oke lah ya, antara kisah 24 ayat 5 atau kisah 25 ayat 4. Hanya ada satu kata Nasrani di situ ya. Nasrani itu Allahnya Bapa, karena Yesus waktu jadi manusia nyuruh nyembah Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Yesus sudah jelasin ini kepada rasul. Rasul-rasulnya sudah paham, tetapi orang-orang Indonesia tidak paham kalau Bapa itu kiasan Yesus. Hari ini masih ngotot nyembah Bapa, padahal Bapa itu kiasan Yesus selama Yesus jadi manusia. Very clear, rasul-rasul juga paham itu. Ketika Yesus sudah naik ke surga, rasul-rasul nggak ada lagi yang nyembah Bapa, nggak ada lagi yang doa Bapa kami. Tetapi orang Indonesia, Nasrani Indonesia, ngotot bin ngeyel, tegar tengkuk, masih nyembah Bapa. Lalu Yesus bilang, kamu kambing terkutuk, mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24.
Matius 25 ayat 41. Ya, saya ulang, kamu yang ngotot nyembah Bapa, rasul-rasul saja tidak ada yang nyembah Bapa. Setelah Yesus naik ke surga, ya, tidak ada lagi doa Bapa kami, tidak ada lagi yang nyembah Bapa. Kamu tetap ngotot, Yesus sudah bilang, kamu mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24, kamu kambing terkutuk, berjurusan satu grup dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Nasrani ini mengulang kesalahan Yahudi. Yesus jadi manusia, ya, Yahweh sudah jadi manusia, Yahudi tetap ngotot nyembah Yahweh, disebut ular beludak. Nasrani ini, Yesus sudah naik ke surga, Bapak sudah Bapak kiasan Yesus sudah tidak dipakai lagi, tapi Nasrani masih tetap ngotot Allahnya Bapa. Yesus bilang, kamu kambing terkutuk. Baik ular beludak maupun kambing terkutuk sama-sama jurusan neraka. Very clear ya, Matius 25 ayat 41. Anda penyembah Bapa, para Nasrani Indonesia yang masih ngotot nyembah Bapa, kamu adalah mati dalam dosamu, kamu adalah Kristen kambing terkutuk itu. Sekarang nomor 3, Allahnya orang Kristen. Nah, orang Kristen itu ada di dalam Kisah 11 ayat 26, yaitu untuk pertama kali disebut Kristen ya. Kalau Nasrani Kisah 24 ayat 5 deh kayaknya ya. Kalau Kristen itu kisah berapa? 11 ayat 26 ya. Kristen ini harus memberitakan Kristus. Kristus itu pasti Yesus yang sudah roh di surga. Ya. Yesus di surga sekarang adalah Allah, bukan anak Allah atau manusia yang nyembah Bapa lagi. Yesus itu di surga adalah Allah. Jadi Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus ya. Wahyu 4 ayat 8 ya, Yesus bilang aku Tuhan Allah. Wahyu 21 ayat 7 Yesus bilang aku Allah. Wahyu 22 ayat 16 Yesus bilang aku Yesus. Jadi Anda jangan ngotot ya toh, yang ngomong di Wahyu itu bukan Yesus. Yesus ngomong aku Yesus kok. Ya. Jadi Kristen adalah penyembah Yesus Kristus Allah yang benar. Penyembah Yesus Kristus Allah yang benar, 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Tidak ada lagi Bapa di tata surga, Yesus adalah yang duduk di tata surga. Wahyu 4 ayat 2 dipertegas ayat 8 ayat 11. Yesus Kristus adalah Allah yang disembah di surga. Wahyu 22 ayat 3 dan 4, Wahyu 4 ayat 8. Yesus Kristus adalah yang duduk, yang Allah di surga ya, penguasa atau maha kuasa di surga. Wahyu 1 ayat 8 ya. Alfa Omega, Bapa kekal ya. Wahyu 21 ayat 6. Jadi Bapa kiasan sudah tidak ada, yang ada Bapa kekal. Itulah orang Kristen. Kristen penyembah Yesus Kristus Allah yang benar, disebut domba orang-orang benar ya. Wahyu Matius 25 ayat 34 dan 37, jurusan surga. Oke? Clear sampai sini ya. Kalau Kristen kambing itu penyembah Bapa disebut kambing terkutuk. Kalau penyembah Yesus Allah yang benar disebut Kristen orang-orang benar, sebab Yesus memang Allah itu. Wahyu 21 ayat 7. Yesus memang Tuhan Allah itu. Wahyu 1 ayat 8. Yesus memang disembah di surga itu. Wahyu 2 ayat 3 dan 4. Ya Wahyu 4 ayat 8. Yesus adalah maha kuasa duduk di tata surga itu. Wahyu 4 ayat 8. Ya. Clear. Udah. Jadi Yahudi, Nasrani, Yahudi Allahnya YHWH. Hari ini ngotot disebut ular beludak. Nasrani Allahnya adalah Bapa, ya, Bapa kiasan. Hari ini masih ngotot nyembah Bapa, disebut kambing terkutuk, jurusan neraka dua-duanya, baik ular beludak maupun kambing terkutuk. Yang ketiga, Allahnya orang Kristen adalah Yesus Kristus, disebut domba orang-orang benar, jurusan surga. Nah, sekarang Allahnya orang Muslim ya. Seperti biasa, Henry Tandianta tidak pernah comot-comot kitab lain. Saya akan jawab pakai Alkitab. Di dalam Alkitab 1 Korintus 8 ayat 5 itu ada Allah A-nya huruf kecil. Jumlahnya banyak. Di luar sana ada banyak keyakinan, ya.
Allah maupun Tuhan. T-nya huruf kecil Tuhan, T huruf kecil. Allah itu A huruf kecil. Ya. Tuhan maupun Allah ini ada banyak di luar sana. Tetapi kalau Tuhannya Kristen, Allahnya Kristen cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Ini hebatnya. Ayat Alkitab bisa menjawab. Jadi Allah di luar sana itu siapa? Allah pakai huruf kecil, Tuhan pakai huruf kecil. Bedanya dengan Allahnya Kristen dan Allah dan Tuhannya Kristen apa? Setidak-tidaknya dua hal, ya. Kalau Allah atau Tuhan pakai huruf kecil yang ada di dalam 1 Korintus 8 ayat 5, beda dengan 1 Korintus 8 ayat 6 itu Allahnya orang Kristen pakai A huruf besar, Tuhannya orang Kristen pakai T huruf besar. Kalau Allahnya orang Kristen itu tidak butuh dibela sebab maha kuasa. Yesus itu maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 4 ayat 8. Maha kuasa kok perlu dibela. Tetapi kalau Allah di luar Kristen yang pakai huruf kecil itu tidak maha kuasa. Sehingga jangan heran kita bela Allah kita. Loh, Allah kok dibela? Itu Allah pakai A huruf kecil. Ayat Alkitab ada. Ini jawaban ayat Alkitab. Saya tidak nyomot-nyomot pakai ayatnya orang lain. Tuhannya di luar Kristen itu T-nya huruf kecil. Makanya perlu dibela. Ya. Padahal Tuhan yang benar, Allah yang benar itu maha kuasa, nggak butuh dibela. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai Allahnya orang Kristen, sebagai Tuhannya orang Kristen itu bisa jamin surga, jamin selamat. Ya namanya Allah ya harus bisa. Sementara Allah di luar sana, Tuhan di luar sana meskipun mengklaim Allah kami besar, Allah kami hebat, ingat dia bisa jamin surga enggak? Aduh Pak, iya Pak. Ya kalau Allah itu harus bisa jamin surga, Tuhan harus bisa jamin surga. Ya, lah kalau Allah kok enggak, kami enggak bisa jamin surga, ya mudah-mudahan aja dah. Ya. Kristen tidak mengenal mudah-mudahan, ya. Kristen adalah pasti. Ya. Udah itu saja, dua saja. Ada banyak bedanya. Udah dua saja sudah makjeleb. Ya. Ingat saudara-saudara, saya tidak pernah nyomot-nyomot ayat dari luar. Saya bisa menjawab siapa Allah di luar Kristen sana. Ada banyak. Agama A, agama B, agama C juga menganggap dia Allah toh. Ada Allah juga toh, ada. Ada Tuhan toh, ada. Ya. Kristen ada Tuhan, ada Allah. Lalu apa bedanya? Tuhannya Kristen, Allahnya Kristen dengan di luar sana. Kalau Tuhan Kristen, Allah Kristen punya nama diri Yesus Kristus, maha kuasa, nggak butuh dibela dan bisa jamin surga. Nah di luar sana cek, maha kuasa butuh dibela nggak? Bisa jamin surga nggak? Itu bedanya. Padat, singkat, dan clear ya Bapak Duafa. Saya sudah jawab. Ingat Pak, kita Indonesia, kita Pancasila boleh menyatakan kebenaran ya toh? Ya. Saya hanya memakai ayat Alkitab yang bisa jelasin kayak gini Pak. Ada 200.000 pendeta di Indonesia, tidak ada yang bisa jelasin kayak gini. Ujung-ujungnya kalau pendeta-pendeta lain itu akan jelek-jelekin. Ya, Allahnya Bapak dijelek-jelekin. Saya kan mengatakan Alkitab. Memang Alkitab nulis begitu kok. Ya, silakan baca. 1 Korintus 8 ayat 5 itu Allah huruf kecil, Tuhan huruf kecil. Beda dengan ayat 6, Tuhan huruf besar, Allah huruf besar. Ya, clear? Ayo, yang masih Yahudi, masih Nasrani, dan di luar kekristenan ya. Sekarang saya sudah jelaskan. Jadi Allah yang benar itu mana? Yesus Kristus. Bisa jamin surga? Yes. Maha kuasa? Yes. Ya, padat, singkat, dan clear. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian Tabibes. Haleluya. Amin.